Nah, kalau di Konoha sini, beresin mafia-mafia aja nggak berani. Koruptor triliun-triliunan masih hahaha. Ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan di amandemen. Yang intinya, kalau KPK sama BPK mau audit, itu harus ACC dulu sama DPR. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. 325 triliun hasil efisiensi pemotongan sana sini melayang untuk investasi. Gokil, itu kebutuhan dasar belum terpenuhi. Penasaran gue siapa financial advisornya. Kok bisa lo pakai duit sebanyak itu untuk investasi di saat kebutuhan dasar lo belum terpenuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, ada lagi ya soal Danantara, dan ini masih menjadi perdebatan publik ya. Banyak dari masyarakat kita yang membahasnya gitu. Ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, kali ini kita akan membahasnya karena banyak netizen yang mencoba untuk membicarakan soal ini. Nanti kita lihat ya video-videonya. Nah, ini tweetan dari Mas Hara, nominasi tokoh terkorup dunia jadi pengawas Danantara. Lah kok bisa? Ini maksudnya gimana? Karena ini menjadi pertanyaan juga nih dari banyak rakyat gitu ya. Katanya juga ada yang mantan apa tuh BI atau gimana gitu ya, yang katanya juga nanti akan mengelola Danantara tersebut gitu. Kita lihat di sini ya. Buat yang nggak ngerti Danantara, ini bahasa bayinya. Coba kita lihat dulu. Pemerintah mau main judol, kalau kalah bukan salahnya pemerintah, nggak bisa dituntut, anggap aja sial. Danantara Indonesia, singkatnya Danantara ini adalah super holding BUMN yang bakal kelola aset jumbo berapa? 9.480 triliun. Ya prinsipnya kayak SWF, ya kayak lembaga investasi milik negara gitulah. SWF ini bisa jadi sumber pemasukan dana negara yang baru kalau kelolaannya tepat. Tapi kalau gagal ya BUMN sebagai holder yang dipertaruhkan. Kok gue jadi pengen garuk kepala guys. Ini gimana ini konsepnya guys? Ya kalau untung lah, kalau buntung nanti siapa yang harus tanggung jawab? Kalau kalian lihat komentarnya di akun X ini ya, banyak juga yang belum tahu nih. Banyak yang bertanya di sini ya. Banyak sekali yang bertanya yang belum mudeng gitu. Nah maka dari itu kalian harus melihat konten ini sampai selesai ya. Oke teman-teman semua, langsung kita lihat videonya. Nih, Prabowo tantrum lagi. Ngadi-adi bikin yang namanya Danantara. Jadi Danantara ini yang nantinya akan ngelola aset gabungan dari BRI, Mandiri, BNI, PLN, sampai dengan Pertamina. Dengan nilai aset hampir 10.000 triliun. Harapannya sih cuan ya, kayak Temaseknya Singapura. Tapi Temasek pengelolanya pro banget. Negara dan pemerintahannya juga integritasnya bagus. Nah, kalau di Konoha sini, beresin mafia-mafia aja nggak berani. Koruptor triliun-triliunan masih hahaha. Ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan di amandemen. Yang intinya kalau KPK sama BPK mau audit itu harus ACC dulu sama DPR. Ya samalah fake hero, kayak makan gratis, tipu-tipu efisiensi. Ya bisa jadi cuman buat ngakalin biar bisa ambil duit buat Pilpres 2029. Biar tetap bisa pasang baliho dan bagi-bagi bansos. Bentar, jangan sampai ada mantan korupsi yang ikut mengelola di sana. Kita lanjut guys. Bro, Danantara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta ke gua. Uang ini harusnya gua pakai buat beli kebutuhan lu. Tapi nggak gua pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gua pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gua pakai buat kebutuhan lu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gua. Lu nggak bisa nuntut gua karena ada aturan. Gua nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gua tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi dan pengawas keuangan. Gak bisa, investasi ini gak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah Danantara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh Danantara. Kacau, kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal Danantara. Tentang apa? Ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. What? Kalau kayak gini bisa gelap beneran guys. Aduh, kok bisa sih?
Lapor Pak, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai dan uangnya ada di saya ya Pak. Kalau Bapak butuh bilang aja. Ya udah, kalau gitu saya minta 70 triliun ya untuk program makan bergizi gratis. Oke, siap Pak, saya catat. Oh iya, saya juga minta dana 325 triliun ya untuk investasi Danantara. Oke Pak, dananya segera saya siapkan ya. Tunggu. Perasaan kemarin Bapak bilang kalau efisiensi anggaran ini tujuannya untuk mendanai program makan bergizi gratis, untuk membangun sekolah. Tapi sekarang anggarannya kok malah dipakai untuk Danantara sih? Apalagi alokasi anggarannya ini malah lebih besar dari anggaran untuk program makan bergizi gratis. Artinya Bapak membohongi rakyat dong kalau gitu. Bohong smu. Udahlah, jangan kebanyakan protes. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi Pak, kalau ada Danantara, terus bagaimana dong nasib Kementerian BUMN? Mereka bisa kopong Pak. Udah, tenang aja. Nanti itu kita atur sedemikian rupa biar win-win solution gitu. Yang penting intinya saya minta 7 BUMN besar untuk dikelola Danantara. Tapi Bapak yakin kan kalau Danantara ini bakal menguntungkan ke depannya? Ya, ini kan investasi jangka panjang ya. Jadi hasilnya baru akan kita rasakan nanti. Itu kalau investasinya untung. Kalau investasinya rugi, gimana dong Pak? Nah, namanya juga investasi. Bisa untung, bisa juga rugi. Kalau untung, kita bakal cuan, tapi kalau rugi ya udah loss aja. Oh, kesannya kok kayak gambling ya. Masalahnya ini duit gede banget dan ini adalah duit rakyat. Kalau seandainya Danantara ini gagal ataupun rugi, wah, ekonomi negara kita bakal kolaps, rakyat bakal kena dampaknya Pak. Kalau seandainya itu terjadi, terus siapa dong yang harus bertanggung jawab? Kalau seandainya rugi, itu tidak akan dianggap sebagai kerugian negara. Dan pemerintah tidak bisa disalahkan ataupun dijerat hukuman. Loh, kok jadi kayak lepas tangan sih? Kalian tuh rakyat kebanyakan protes, gimana negara ini mau maju? Kita optimis aja dulu, jangan pesimis. Lah, gimana kita nggak pesimis coba? Bapak disuruh tanam singkong aja, gagal, malah jadinya jagung di polybag. Hutan rusak, duit negara 1,5 triliun melayang juga nggak ada yang tanggung jawab tuh. Sekarang Bapak malah mau ngurusin Danantara lagi yang belum jelas keuntungannya. Ya sudahlah, kalian itu jangan kebanyakan komplain, jangan kebanyakan protes, percaya saja sama pemerintah. Karena Danantara ini akan diproteksi oleh BPK, oleh KPK, tapi harus seizin DPR ya. Lah, itu mah sama aja. Terus struktur organisasinya gimana? Dan kira-kira siapa nih orang yang akan mengawasi Danantara ini? Kalian tenang saja, saya pasti akan pilih orang-orang yang sangat terpercaya. Mungkin salah satunya saya akan pilih Pak Mulyono ya untuk mengawasi Danantara ini. Aduh, Mulyono lagi. Kenapa sih Bapak ini sangat tunduk sekali kepada Mulyono? Ya gimana ya, saya kan punya hutang budi. Dia sudah membantu saya jadi presiden. Aduh, apes banget dah. Kemarin Mulyono udah bikin politik dinasti. Sekarang malah mau bikin kerajaan oligarki. Ada yang ingat slide ini? Ingat yang bikin semua orang marah-marah. Ada yang hilang tahu dari slide ini? Apa ayo? Danantara, betul itu dia. Nggak ada tulisannya Danantara. Walaupun pemerintah pasti ngeles gitu. Itu kan ada di sebelah kiri gitu. Ketahanan pangan, energi, yaitu Danantara itu maksudnya gitu. Iya, tapi kan nggak ditulis gitu. Bisa kali dalam kurung Danantara gitu. Tapi tidak. Kenapa tidak ditulis? Kenapa menurut Anda? Ya nggak ada penjelasan lain selain biar masyarakat nggak nyadar bahwa ini masih jalan nih. Karena kalau ditulis kan kita jadi alert, jadi ngawal gitu. Revisi undang-undangnya kita ngawal, anggarannya kita kawal gitu. Ribet, potensi batal. Padahal nggak boleh batal karena ini udah hengki-pengki sejak lama kan. Akhirnya kita disibukkan dengan isu lain gitu. LPG, PHK, Stafsus dan lain-lain. Nah, mereka gerak nih dalam senyap gitu kan. Kayak Omnibus Law dulu lah. Tahu-tahu udah deal aja. 325 triliun hasil efisiensi pemotongan sana sini melayang untuk investasi. Agak aneh sebetulnya ya, karena gue diajarin investasi tuh pakai uang dingin ya nggak sih? Pastikan kebutuhan dasar lo terpenuhi gitu kan, sisain buat dana darurat, terus ada sisa duit nih. Nah itu investasi tuh, ya kan gitu kan? Baru tadi lo gue lihat ada video anak sekolah naik perahu, mogok di tengah sungai, mau hanyut. Gokil, itu kebutuhan dasar belum terpenuhi. Penasaran gue siapa financial advisornya. Kok bisa lo pakai duit sebanyak itu untuk investasi di saat kebutuhan dasar lo belum terpenuhi? Are you out of your fucking mind? Atau emang gak punya mind? Mainan maksudnya. Gak punya mainan. Info terbaru nih teman-teman. Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di-merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya, contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih, dikumpulin ke gua misalkan, nah gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan, karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut.
Tapi ketika untung, barulah gue bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar. Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh, yang menyusun atau menginisiasi ini kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas, kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit. Karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Menurut kalian bagaimana? Aduh Pak, masa iya sih kita mau gelap beneran? Ini gimana nih? Gue setelah mendengar penjelasan dari teman-teman sosial media ya, kok jadi ngeri-ngeri sedap nih. Apalagi kok ada orang yang katanya mantan korup yang nantinya akan mengelola juga. Termasuk ini beritanya Pak Prabowo meminta Jokowi juga untuk mengawasi. Waduh, makin jauh ini guys, makin jauh. Aduh kita lanjut lagi guys. Adik-adikku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh. Mbak, kamu nih nggak fokus ke substansinya. Itu cuma cara mereka menyampaikan pesan aja biar bisa FYP, biar bisa ngedukasi banyak orang. Malah nyinyir, oh ya kalau gelap nggak bisa lihat lah deh, apa segala macam. Nggak punya argumen lain ya? Nggak punya argumen substansial yang membantah dari tuntutan-tuntutan mahasiswa itu. Udah jelas loh poin-poinnya apa aja tuntutannya. Udah jelas kajiannya dari berbagai lembaga think tank, dari SISDI, dari Selios, terkait dengan kebobrokan pemerintah, kebijakan-kebijakan nyeleneh selama 100 hari ini. Nggak ada argumen lain ya yang bantah substansinya gitu, instead of sekedar gimmick-gimmicknya doang yang disenggol. Dibayar berapa sih jadi bahasa pemerintah? Dibayar berapa? Nggak berkualitas banget, argumenmu tuh nggak berkualitas gitu. Baca dulu riset-riset yang udah ada kritikan dari para expert gitu. Malah nyinyirin bagian gimmicknya aja, itu cuma cara menyampaikan doang. Kualitas buzzer tuh kayak gini ya. Kata Jokowi, saking kuatnya Prabowo, nggak ada yang berani mengkritiknya. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat yang kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Ya. Omongan ini langsung disambut oleh demo mahasiswa di berbagai kota besar dengan tema Aksi Indonesia Gelap. Inti dari aksi ini teman-teman adalah mengkritik kebijakan Prabowo soal efisiensi anggaran yang tidak berpihak kepada dunia pendidikan, makan siang bergaji gratis, meminta pemerintah membayar tunjangan dosen, dan menolak izin kampus untuk mengelola tambang. Saya sampaikan kepada Pak Mulyono bahwa di dunia ini tidak satupun presiden yang kuat ketika dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Orde baru, orde lama, tumbang. Presiden Suriah kabur. Husni Mubarak di Mesir juga ditumbangkan. Sekarang rakyat menuntut Mulyono untuk diadili. Kita lihat saja nanti. Apa benar nggak ada yang berani kritik Pak Prabowo? Yang pertama, Indef kritik Kabinet Prabowo, Kabinet Obesitas. Katanya size itu matters. Kalau mau gercep, bukan dengan Kabinet super gemuk. Kedua, Pak Ganjar kritik Pak Prabowo kampanyekan Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng. Kata Pak Ganjar contoh buruk, harusnya cuti. Ketiga, Walhi mengkritik Pak Prabowo tentang ngeluasin kebun kelapa sawit di Indonesia. Walhi bilang proses pelepasan emisi kelapa sawit jauh lebih besar daripada kemampuan sawit menyerap karbon. Dan masih banyak lagi kritik seperti PPN 12% dan makan bergizi gratis. Di balik kritik-kritik itu mau LSI, Kompas, kedai kopi, indikator, survei kepuasan terhadap Ragib sekitar 80%. Terus yang 20%-nya? Lo sebel gak sih dan pernah wondering gak kenapa kekuasaan itu hobi banget tondek? Ketua Prabowo Mania bilang kalau mau kabur aja. Jokowi bilang kita belum move on dari Pilpres. Prabowo bilang kita endasmu. Ada teori yang bisa menjelaskan ketondevan ini dan inilah pentingnya kenapa kita terus bersuara. Namanya teori spiral of silence. Teori ini bilang kritik publik itu sebisa mungkin dibuat oleh kekuasaan menjadi seakan-akan minoritas. Jadi seakan-akan orang yang mengkritik itu yang bilang kabur misalnya itu dikit. Dan karena dikit dia harus dihujat dan membuat orang-orang yang mengkritik jadi pada malas, pada ketakutan sehingga lama-lama redam, lama-lama hilang. Itu namanya spiral of silence teori.
Jadi bullshit sebenarnya kalau ada yang bilang pemerintah tuh nggak dengar suara kita. Mereka dengar kok. Terbukti beberapa kali Jokowi itu membatalkan kebijakannya, Prabowo batalkan kebijakannya, PPN, efisiensi pendidikan, gas LPG. Karena apa tapi? Ya karena viral, karena orang-orang udah jadi mayoritas. Kritiknya udah nggak lagi terlihat kecil, nggak lagi terlihat minoritas. Lagian, tagar kabur aja dulu itu bukan datang tiba-tiba karena masyarakat pada penakut, pada pengecut, ada masalah malah kabur. Bukan. Itu bentuk publik itu udah frustasi. Kritik kita nggak didengar, malah diredam, malah direpresi. Kelas menengah itu dibunuh. Belum lagi kita cuma dianggap komoditas, dikasih bansos dan sebagainya. Undang-undang bermasalah dibuat secara cepat, pendidikan nggak diperhatiin, kesehatan dipangkas. Siapa yang nggak mau kabur kalau begini? Kabur itu bentuk frustasi, bukan bentuk penakut. Kalau dibilang sama Wamenaker yang kabur nggak usah pulang, itu Tan Malaka, Hatta, Syahrir nggak akan ada di sini. Kalau kemarin Wamenaker ini udah hidup di tahun kemerdekaan. Itulah guys, pentingnya untuk kita terus bersuara, nge-retweet, nge-repost, bikin konten, apapun lah, TikTok, supaya suara kita tuh nggak terkesan minoritas, menjadi major, dan kemudian booming di mata pemerintah. Ngomong-ngomong soal kabur aja dulu, lagian Prabowo itu, Pak Wamenaker, Bapak Ketua Prabowo Mania, yang duluan loh nunjukin kalau ada masalah kabur aja dulu, dengan kabur ke Yordania. Jadi Bapak Wamenaker ini lagi nyindir Prabowo kah?